supaya kehidupan kami menjadi seperti dengan Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, setiap kami umat-Mu di tempat ini, dengan pujian penyembahan kami, semua kami rindu Tuhan, biar pujian penyembahan kami bukan sekedar ucapan bibir semata, tetapi benar-benar kami menghidupi pujian penyembahan kami. Kami percaya bahwa hidup kami adalah pujian kepada Tuhan. Perbuatan kami adalah penyembahan kami kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan, ketika kami berkumpul di tempat ini, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat kami Tuhan, dan Engkau bertata di atas setiap pujian kami saat ini. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicara ya Tuhan bagi setiap kami melalui hamba-Mu. Urapi kuduskan hamba-Mu Tuhan, dan biar Tuhan kemuliaan Tuhan yang nampak. Semua perkataan yang hamba sampaikan biar semata-mata perkataan kebenaran firman Tuhan yang akan memulihkan setiap kami, menuntun kami dalam seluruh kebenaran-Mu Bapa. Dan biar seluruh umat Tuhan saat ini, semua sampah kotoran yang ada di hati pikiran kami buang itu dalam nama Yesus. Dan kami perluaskan doa Allah, persilakan doa Allah bekerja secara penuh di tempat ini, dan Kau pegang kendali seluruh hati pikiran kami. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Semua pekerjaan iblis setan dalam bentuk apapun kami tidak izinkan dia bekerja di tempat ini. Kami bersatu hati, usir dia keluar tempat ini dalam hati pikiran kami dalam nama Yesus. Dan kami luaskan doa Allah bekerja secara penuh di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Sekali lagi shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Apa kabar Bapak Ibu semua? Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita hari-hari ini selalu mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Amin. Kemarin minggu-minggu kemarin dalam ibadah spesial Valentine's Day untuk youth dan dewasa muda dan juga remaja, saya katakan bahwa bagi orang yang sudah menikmati atau menerima kasih Tuhan yang luar biasa, orang yang sudah menerima kasih Tuhan yang sempurna itu, orang itu ciri-cirinya salah satunya adalah dia tidak akan tinggal diam. Ya, orang yang sudah merasakan kasih Tuhan dia tidak akan tinggal diam. Sebab satu ciri orang yang telah diselamatkan Tuhan, orang yang telah menerima kasih karunia dari Tuhan adalah dia tidak mungkin akan tinggal diam. Dia akan menyuarakan kasih Kristus. Dia akan melakukan apa saja supaya orang bisa dengar firman Tuhan. Dia akan melakukan apa saja untuk orang dengar firman, untuk orang bisa kenal Tuhan. Itu salah satu ciri orang yang telah menerima kasih daripada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya semua kita di tempat ini yang telah menerima kasih Tuhan, kita tidak akan tinggal diam, amin. Kita akan terus memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan. Dimanapun ladang Tuhan tempatkan kita, disitulah tempat kita untuk menabur kebenaran firman Tuhan menjadi berkat bagi semua orang di sekeliling kita. Pagi hari ini saya akan bawakan firman Tuhan dengan judul berserah penuh. Sama-sama bilang dengan saya, berserah penuh kepada Tuhan. Buka bersama dengan saya dalam Roma 8 ayatnya yang ke-28. Roma 8 ayatnya yang ke-28. Kalau Bapak Ibu semua sudah dapat, saya undang kita semua menghargai firman Tuhan, menghormati firman Tuhan. Kita bangkit berdiri. Roma 8 ayat 28. Pada hitungan yang ketiga kita mulai 1, 2, dan 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Untuk firman Tuhan, Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mengapa kita harus bersandar atau mengandalkan Tuhan secara penuh dalam kehidupan kita? Karena kita tahu bahwa Allah lah yang berdaulat atas segala sesuatu. Amin. Baik hidup kita, nafas kita, keselamatan kita, apapun yang kita lakukan, ya harus bersandar total kepada Tuhan. Sebab tanpa persetujuan Tuhan, tanpa izin Tuhan,
tidak ada sesuatu apapun yang bisa terjadi di bawah kolong langit ini. Ya, bahkan Calvin pernah berkata, bahkan kita tidak bisa menggerakkan satu jari kita pun di luar kehendak Tuhan. Artinya bahwa segala sesuatu dikendalikan dan diatur oleh Tuhan. Dan karena Dia atur segala sesuatu, baik nafas hidup kita, kekuatan, kesehatan kita, kerja, keselamatan kita, semuanya itu Tuhan yang berdaulat. Maka harusnya kesadaran akan hal ini membuat kita bersandar total, bergantung total kepada Dia. Nah, ayat yang baru saja kita baca ini bukan sekedar ayat penghiburan, tetapi ayat ini secara tegas berbicara soal profetisial Allah, soal kedaulatan Allah, di mana Dia menetapkan dan mengatur segala sesuatu, dan itu diarahkan atau tujuan akhirnya adalah untuk kebaikan kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, ada dua hal penting di sini yang saya akan bahas. Yang pertama adalah rencana Allah. Ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang pertama yang akan saya bahas adalah tentang rencana Allah. Tapi hal yang kedua yang akan saya bahas juga adalah tentang kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, maka Bapak Ibu, hal yang pertama yang saya mau katakan kepada kita dalam firman Tuhan di pagi hari ini, bahwa Tuhan mempunyai rencana. Tuhan adalah pribadi yang berakal, pribadi yang cerdas, ya, dan karena itu tidak mungkin Tuhan tidak punya rencana. Sedangkan kita manusia saja hidup punya rencana. Mau masuk tahun baru 2026, kita semua sudah bikin rencana, ya. Sebab kita makhluk yang terbatas saja, kita bisa bikin rencana, ya. Apalagi Tuhan, ya. Apalagi Tuhan yang tidak terbatas, pribadi yang tidak terbatas, pribadi yang cerdas, yang berakal, tidak mungkin Dia tidak punya rencana. Karena itu kalau kita lihat tentang rencana Tuhan, ya, kalau kita lihat rencana Tuhan supaya kita mengerti apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama dari rencana Tuhan itu sudah dibuat sejak semula, ya, secara lengkap. Tuhan sudah menetapkan rencananya sejak kekekalan, sejak semula, secara lengkap. Sebab Tuhan berbeda dengan manusia, yang karena pengetahuan manusia itu terbatas, maka kalau kita bikin rencana itu secara bertahap. Masuk 2026 kita bikin rencana untuk 2026. Nanti setelah 2026 masuk 2027 kita bikin rencana lagi untuk 2027. Atau paling banter kita bikin rencana jangka panjang, 5 tahun ke depan ini kita mau bikin apa, ya. Tapi tidak ada orang yang bikin rencana langsung untuk seluruh hidupnya, tidak ada, ya. Tidak ada manusia yang dari lahir langsung bikin rencana untuk keseluruhan hidupnya, ya. Coba saudara tanya anak umur 6 tahun, ya, atau tanya anak saya pas El Karis umur 6 tahun, El rencana menikah dengan siapa? Bisa? Tidak bisa. Dia tidak ada rencana untuk itu. Untuk tanya kepada anak umur 6 tahun, dia belum ada rencana untuk itu, ya. Tapi kalau kita tanya untuk orang yang usia 25 tahun, 30 tahun, mau menikah kapan? Dia tahu. Dan dia sudah rencanakan itu, ya. Atau kalau kita tanya kepada anak TK, rencana kuliah di mana? Anak TK tidak bisa jawab. Dia mau kuliah di mana, dia tidak tahu. Tapi kalau kita tanya kepada anak SMA, kamu mau kuliah di mana? Dia tahu, karena dia sudah rencanakan. Setelah SMA kelas 3 ini saya mau kuliah di mana, dia sudah tahu, dia sudah rencanakan itu, ya. Kenapa? Karena dekat waktunya. Maka kita hanya bisa hidup bikin rencana untuk dalam waktu yang dekat. Tidak ada orang bikin rencana seluruh hidupnya sekaligus, tidak ada. Tapi Tuhan tidak demikian. Tuhan tidak bikin rencana tahunan atau 5 tahunan. Tuhan tidak bikin rencana 10 tahunan. Karena Tuhan itu kekal, tidak terbatas. Maka Tuhan kalau bikin rencana itu sejak kekekalan,
sesuatu ada, Tuhan sudah bikin rencana dan sudah menetapkan rencananya. Ya. Dan rencana Tuhan lengkap sampai akhir dunia. Mazmur 139 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Ya. Jadi waktu kita masih janin, masih bakal anak, Tuhan sudah lihat dan Tuhan sudah tulis dalam kitabnya semua hari-hari hidup kita. Lahir kapan, nikah kapan, kerja kapan, lulus kuliah kapan, semua sudah tertulis. Ya, semua sudah Tuhan tetapkan dalam rencananya. Karena semuanya tertulis, hari-hari yang akan dibentuk, ya. Dan kapan Tuhan bikin rencana itu? Sebelum, kata firman Tuhan, sebelum ada segala sesuatu. Sebelum segala sesuatu diciptakan, Tuhan sudah bikin rencana itu. Maka kalau Tuhan bikin rencana untuk, contohnya untuk Bapak, ya, itu sudah sejak kekekalan sampai keseluruhan hidup dari Bapak, step by step, mulai dari lahir, ya, menikah, kerja, pensiun kapan, semua lengkap. Kalau Tuhan bikin rencana pada kita manusia, Dia rancang semuanya, termasuk kita nikah sama siapa, ya, kapan, ya, kerja kapan, pensiun kapan. Jadi kalau Tuhan bikin rencana tidak bertahap, tapi mencakup keseluruhan hidup kita. Yang kedua, tentang rencana Tuhan. Rencana Allah itu mencakup segala sesuatu, ya. Di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-16 yang tadi sudah kita baca, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi kalau Tuhan bikin rencana, ya, tidak hanya sebagian fase hidup kita, sementara fase hidup yang lain tidak. Semuanya tertulis. Kalau memang Tuhan bikin rencana atas segala sesuatu, maka bukan hanya hal-hal yang besar yang sudah direncanakan, bahkan termasuk hal-hal remeh di bawah kolong langit ini, Tuhan sudah rencanakan semuanya. Matius 10 ayat 29 hingga ayat yang ke-30. Firman Tuhan, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita lihat di sini. Alkitab berkata bahwa kalau burung pipit yang harganya 2 ekor seduit, ya, itu jatuh, butuh kehendak Bapa. Maka kalau Bapa belum menghendaki burung pipit jatuh, dia tidak akan jatuh sekalipun ditembak. Pasti akan salah sasaran kalau Tuhan tidak menghendaki. Ya, nah burung pipit yang begitu murah saja, kalau dia jatuh itu dalam kehendak Tuhan. Bahkan ayat selanjutnya dikatakan, kamu, rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Saudara bayangkan, bukan Tuhan kurang kerja, oh dia datang dia hitung kita per rambut satu urat demi satu urat, ya. Tetapi Alkitab katakan bahwa hal yang paling remeh sekalipun Tuhan tahu rambut di kepala kita itu jumlahnya berapa. Kita di sini semua pasti tidak ada yang tahu jumlah rambutnya, betul ya Abang? Betul, Abang tahu jumlah rambut Abang? Jumlah rambut yang ada sekarang saja kita tidak tahu, apalagi yang pernah ada. Ya segugur-gugur yang ada pisang goreng. Nah itu saja kita tidak tahu. Jumlah total semua rambut kita berapa? Ya. Jadi kalau burung pipit yang begitu murah saja tidak akan jatuh di luar kehendak Bapa di surga, maka rambut di kepalamu tidak akan jatuh di luar kehendak Bapa di surga. Rambut saja tidak bisa jatuh di luar kehendak Bapa, apalagi kepala. Amin. Rambut saja tidak akan jatuh, seutas rambut tidak akan jatuh di luar kehendak Tuhan, apalagi kepala jatuh, tidak mungkin. Ya, maka kalau mau kemana-mana takut, aduh nanti bagaimana, nanti pesawat jatuh, nanti kapal tenggelam, kita bukan lalat ya. Rambut saja jatuh itu atas izin Tuhan, apalagi kepala.
Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau Tuhan belum lepas tangan, maka orang yang nyaris mati pun tidak akan mati, karena memang belum saatnya mati, dia tidak akan mati. Ya, tapi kalau memang saatnya mati, pasti mati. Jadi hal yang paling remeh itu terjadi, tidak ada yang di luar kehendak Bapa. Contoh seperti rambut, ya. Mengapa sampai hal seremeh ini Tuhan atur? Karena segala sesuatu berhubungan. Banyak hal-hal besar terjadi karena hal-hal kecil, dan banyak hal kecil terjadi mempengaruhi hal-hal besar. Ya. Contoh Bapak Ibu, ada yang menikah, ada yang ketemu jodohnya itu dari hal-hal yang kecil. Akhirnya terjadilah pernikahan. Dari yang mungkin tadinya cuma diajak teman ke gereja, tiba-tiba ketemu, maka menikahlah dari hal-hal yang kecil. Yang tadinya harus ke kantor, ini harus balik ke kantor. Ya, sore ini harus balik ke kantor, tapi diajak teman ke gereja. Maka hari itu saya ke gereja, kan ada banyak cerita seperti itu. Waktu hari itu ke gereja, tahu-taunya ketemu. Nah, ketemu, jalan sampai akhirnya menikah. Hal-hal besar terjadi karena hal-hal yang kecil. Nah, bahkan hujan turun pun, saudara jangan pikir bahwa itu hanya hukum alam. Kita percaya hukum alam, tapi di balik hukum alam, Tuhanlah yang menetapkan hukum alam itu. Berarti kalau ada hujan, entah hujannya rintik, entah hujan lebat, entah hujan sampai banjir, itu pasti dalam kendali Tuhan. Sebab Yeremia 14 ayat yang ke-22. Yeremia 14 ayat yang ke-22. Firman Tuhan, adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa kesia-siaan bangsa-bangsa itu? Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya Engkau saja, ya Tuhan Allah kami, pengharapan kami yang membuat semuanya itu? Berarti hujan turun pun itu dalam kendali Tuhan. Ibu pendeta bagaimana pang hujan yang dong suka tahan hujan dan sebagainya, itu pun dalam kendali Tuhan. Supaya yang sesat semakin sesat, supaya semakin percaya, oh iya betul memang katumpungnya batu-batu dan komfor dan segala macam ini memang betul-betul. Jadi mereka tidak hanya percaya kepada Tuhan, tapi juga kepada kekuatan-kekuatan kegelapan. Ya, itu pun dalam kendali Tuhan. Bahkan kalau di sini di Saulaki panas, sedangkan di Lauran hujan, di Jawa hujan, di sini kekeringan, di Sumatera banjir besar. Jangan kita pikir itu kebetulan, sebab Amos 4 ayatnya yang ke-7. Amos 4 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan, aku telah menahan hujan daripadamu. Ketika 3 bulan lagi sebelum panen, aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu. Aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu, dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Sedangkan ke atas kota yang lain tidak. Ladang yang satu kehujanan, Yang satu kehujanan, dan ladang yang tidak kena hujan menjadi kering. dan ladang yang lain kekeringan. Siapa yang bikin semua itu? Ayat ini berkata, aku Tuhan. Berarti Tuhan yang atur, ya. Sampai di sini hujan lebat, di sana kekeringan. Ini diatur oleh tangan Tuhan. Bahkan kalau sampai saudara kita bisa ketemu hari ini, itu bukan kebetulan. Tuhan pasti atur supaya kita bisa ketemu hari ini. Bukan karena banyak orang yang kita anggap kebetulan bisa meninggal. Tetapi dalam kamusnya Tuhan tidak ada yang namanya kebetulan. Sebab Keluaran 21 ayat yang ke-13. Keluaran 21 ayat yang ke-13. Tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah, Tangannya ditentukan Allah melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia dapat lari. jadi ini pembunuhan tidak ada kebencian, tiba-tiba terlepas dan mati. Pembunuhan tidak disengaja. Ya, pernah kita waktu saya masih SMP, ya SMP, kita kerja bakti, lalu yang satu ini pegang parang sambil kerja bakti, ya tiba-tiba parangnya terlepas dari dia punya ulu itu, melayang dan
kalau tidak salah kena kaki atau mana saya tidak lihat, tapi tiba-tiba ricu, tiba-tiba ribut ya. Kenapa? Itu parang tak lepas. Nah itu tanpa disengaja, ya. Nah ini pun ada dalam kendali Tuhan. Bahkan hal yang paling kita pikir bahwa itu kebetulan, seperti undian misalnya, itu dapat undian itu cuma kebetulan. Itu pun Tuhan yang ngatur. Coba kita lihat Amsal 16 ayat yang ke-33. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Ya. Beta, semoga beta dapat undian biar beta menang. Berdoa. Ya, sampai akan pun nomor stop. Ya, sampai nomor berakhir. Saudara pun nomor yang keluar. Berarti itu pun dalam ketetapan Tuhan. Ya, undi dibuang di pangkuan, tapi setiap keputusan berasal daripada Tuhan. Kalau waktu kita butuh, kalau waktu kita sedang membutuhkan sesuatu, kita membutuhkan pertolongan, dan ada orang bantu kita, itu bukan kebetulan. Karena kalau Tuhan tidak gerakkan hati mereka, kalau Tuhan tidak bekerja sampai mengemis nabung di situ pun dia tidak akan bantu. Tapi mengapa dia mau bantu? Tuhan di balik semua itu. Sebab waktu orang Israel ditindas di Mesir, sampai akhirnya mereka dibawa Musa keluar dari Mesir. Waktu mereka dibawa keluar dari Mesir, orang Israel minta bekal dari orang Mesir. Dan saudara tahu, Keluaran 12 ayat yang ke-36, ini yang kita bilang. Keluaran 12 ayat yang ke-36. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Ya, yang bikin Mesir bermurah hati siapa? Tuhan. Ya, jadi kalau saudara susah minta tolong dan orang mau tolong, jangan pikir itu kebetulan, itu natural, tidak. Ya, ada seorang ibu, dia ekonomi pas-pasan, dia naik kapal, lalu dia dapat tempat ekonomi, tempat pas di sebelah restoran VIP, ya. Nah tiap hari dia lihat makanan lezat, buah-buahnya lengkap. Dan buah yang paling dia suka itu dia suka makan buah itu adalah buah jeruk. Ya, maka ketika dia lihat buah jeruk di atas meja, tiap kali dia berdoa, Tuhan, saya ingin makan jeruk. Tuhan, saya ingin makan jeruk. Ya, tiap hari dia berdoa begitu. Lalu waktu dia sedang berdoa, satu kali ketika dia sedang berdoa, satu pria lewat, dan pria ini ateis, tidak percaya Tuhan. Lalu ketika pria itu dengar doanya, kebetulan pria ini penumpang VIP. Ketika pria itu dengar doa daripada ibu ini, dia ambil jeruk itu, dan sedang ibu ini berdoa, dia taruh jeruk itu di tangan daripada si ibu yang sedang berdoa ini. Lalu tiba-tiba waktu ibu itu, amin, dia lihat jeruk di tangannya. Dia langsung bersyukur, dia berdoa, Tuhan, terima kasih untuk jawaban doa jeruk yang Engkau berikan kepada hamba-Mu. Pemuda ateis yang dengar itu langsung dia bilang, bodoh. Bukan Tuhan yang kasih jeruk itu, beta yang kasih jeruk itu, beta yang tadi taruh di situ. Lalu dia berdoa ulang lagi, oh Tuhan terima kasih, Engkau bukan hanya memberikan hamba jeruk, tapi Engkau bisa pakai anak setan untuk memberikan hamba jeruk. Kalau begitu anak setan pun Tuhan bisa pakai untuk memberkati anak-anaknya, amin. Ingat, hati raja-raja seperti batang air di tangan Tuhan. Tuhan alirkan kemanapun Tuhan mau. Itu hati raja loh. Apalagi hati yang bukan raja, amin. Yang hati raja saja Tuhan pegang, Tuhan kendalikan kemana suka-sukanya Tuhan. Apalagi yang bukan raja, Tuhan yang kendalikan semuanya. Mazmur 75 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-7. Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Jadi kalau orang dikasih jabatan itu Tuhan yang tinggikan, tapi kalau sampai dia lengser itu Tuhan yang lengserkan. Ya, bahkan sampai orang menang pilkada pemilu itu pasti Tuhan kehendaki. Seperti saya pernah cerita satu peristiwa nyata, calon presiden Brazil, Tancredo, siapa ini? Neves, yang ikut pemilu presiden tahun 1980. Ya, dia dalam kampanyenya dia bilang begini, kalau saya bisa meraih kursi 50 plus
itu pernyataan kampanyenya di muka umum. Dan benar, ketika hari pemilihan, ya, dia menang. Dia meraih perolehan kursi terbanyak, suara terbanyak, dan beberapa jam atau 5 hari sebelum pelantikan itu, dia sakit. Tiba-tiba kepalanya sakit, dan beberapa jam sebelum pelantikan ini terjadi, dia dilarikan ke rumah sakit. Sebelum sampai di rumah sakit, dia meninggal. Dia menghembuskan nafas terakhir. Maka seluruh media yang hari itu mengikuti kampanyenya, ya, mereka menulis artikel dengan judul "Dan Tuhan pun melengsarkan dia dari kursi presidennya." Kalau Tuhan tidak kehendaki, kurang berapa jam saja jadi presiden bisa batal. Maka orang, ya, yang ditinggikan atau orang yang direndahkan itu semua berasal dari Tuhan. Jadi Tuhan yang atur semuanya. Amsal 16 ayatnya yang pertama, manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Coba bacakan Amsal 19 ayat 21. Orang yang bijak hati disebut berpengertian dan berbicara Amsal 19 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Ya. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhan yang terlaksana. Saudara bisa rencana banyak, tetapi keputusan Tuhan yang terlaksana. Ya, saudara tidak rencanakan untuk kena tipu, orang tipu saudara. Tapi kalau saudara kena tipu, atau kalau saudara mendapat untung, itu pun atas izin Tuhan. Pengkhotbah 7 ayat yang ke-14. Pengkhotbah 7 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Ya. Jadi baik hari mujur, hari malang itu dijadikan oleh Tuhan. Saudara mungkin bisnis, investasi, tiba-tiba orang tipu, ludes ratusan juta, habis semua. Dan saya pernah mengalami itu di 2021. Ya, ratusan juta habis semua, ludes. Bitcoin, barang itu ya, habis semua. Hari malang, ingatlah, ini pun dijadikan Allah seperti hari mujur. Bahkan dalam Yesaya 45 ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Yesaya 45 ayat 6 dan firman Tuhan, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar Aku. Akulah Tuhan, dan tidak ada yang lain yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, ya, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Jadi baik mujur, baik malang, Tuhan yang menjadikan semuanya itu. Satu lagi, hari ini kita baca agak banyak. Ratapan 3 yang ke-37, 38. Siapa berfirman, maka semuanya jadi. Bukankah Tuhan yang memerintahkannya? Bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik? Ya. Bahkan seperti kita lihat bencana kemarin di Sumatera itu karena kelalaian manusia, tapi itu tidak terlepas dari kedaulatan Tuhan. Sebab dalam Amos 3 ayatnya yang ke-6 dikatakan begini, adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Jadi kalau terjadi bencana malapetaka di sesuatu negeri, satu kota, satu bangsa, ya, itu pun atas izinnya Tuhan. Dan yang ketiga yang harus kita perhatikan tentang rencana Allah. Rencana Allah ini tidak bisa gagal, tidak bisa berubah. Kalau kita bikin rencana di tengah jalan bisa berubah. Ya, mengapa bisa begitu? Karena planning manusia tidak sempurna. Ayub 42 ayat yang pertama dan kedua. Alkitab berkata seperti apa? Firman Tuhan, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ya,
Saudara lihat, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kalau sesuatu terjadi, itu dalam rencananya Tuhan. Bahkan Yesaya 14 ayat yang ke-24 Alkitab berkata begini, Tuhan semesta alam telah bersumpah firman-Nya, sesungguhnya seperti yang kumaksud demikianlah akan terjadi, dan seperti yang kurancang demikianlah akan terlaksana. Ya, Tuhan semesta alam telah merancang, siapa yang dapat menggagalkannya? Kata firman Tuhan. Tangannya telah teracung, siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Ini berarti bahwa segala sesuatu di bawah kolong langit ini berjalan dalam kendali Tuhan. Bagaimana dengan kejahatan-kejahatan yang terjadi? Ya, bagaimana dengan orang yang bunuh diri? Apakah dalam kendali Tuhan? Ya, itu perlu sendiri. So, kalau kita bahas lagi tentang bagaimana orang bunuh diri, kejahatan-kejahatan yang terjadi, ya, kita bisa pulang sore. Ya, jadi Tuhan atur segala sesuatu, baik yang baik, baik yang buruk, malapetaka segala macam Tuhan atur semua. Malapetaka di atas laut, di bawah laut, Dia atur semua. Ya, tapi ada sesuatu yang menarik. Hal yang kedua, selain kita bahas rencana Tuhan, yang kedua, rencana Tuhan untuk orang-orang percaya. Rencana Tuhan selalu baik. Di ayat yang ke-28 dari Roma dikatakan, kita tahu sekarang Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara lihat, di ayat ini dikatakan mendatangkan kebaikan. Tapi mendatangkan kebaikan untuk siapa? Apakah untuk semua orang? Tidak. Mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan untuk siapa? Untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Kalau begitu Tuhan mengatur segala sesuatu, bahkan yang buruk sekalipun Tuhan atur semua. Tapi untuk orang percaya, rencananya mendatangkan kebaikan. Itulah sebabnya Yeremia 29 ayat yang ke-11 dikatakan begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada aku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk mendatangkan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tadi kalau kita lihat, Tuhan kendalikan semua, bahkan celaka pun Tuhan izinkan. Tapi khusus bagi orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan atau kejahatan atau sesuatu yang buruk. Apa artinya Tuhan merancangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia? Itu bukan berarti bahwa orang percaya Tuhan tidak bisa mengalami musibah. Tidak. Bukan berarti bahwa orang percaya Tuhan tidak mengalami penderitaan, sakit, penyakit. Tidak. Itu bukan berarti bahwa orang percaya untung terus, saya rugi-rugi. Tidak. Ini tidak berarti orang percaya jalannya mulus, tidak bermasalah, doanya dikabulkan terus, tidak pernah ditolak oleh Tuhan. Ya. Bagi orang percaya, Tuhan merancangkan kebaikan, ya. Tapi lewat penderitaan bisa. Dia bisa kasih apa lagi? Masalah bisa. Dia bisa kasih apa lagi? Sakit penyakit bisa. Kemalangan bisa. Problema bisa. Tapi ujungnya adalah kebaikan kita. Amin. Kelihatannya gelap, kelihatannya menderita, kelihatannya sakit, tapi ujungnya adalah untuk kebaikan kita. Maka di sini kita bisa lihat, kita orang percaya yang mengasihi Tuhan bisa mengalami masalah seperti orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kita mengalami kerugian, kemalangan sama dengan orang yang tidak percaya. Bedanya adalah apa? Ujungnya, karena ujungnya pasti baik bagi kita. Amin. Allah mengatur segala sesuatu termasuk penderitaan untuk kebaikan orang-orang pilihannya. Tetapi kebaikan ini harus didefinisikan dari sudut pandang Alkitab, bukan dari sudut pandang hedon atau daging kita. Ya, kebaikan tertinggi dari Tuhan adalah kemuliaan Allah yang tercermin melalui perubahan hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Maka penderitaan seringkali adalah sarana, alat yang Allah gunakan
untuk membentuk karakter kita, memperdalam iman kita, memurnikan motivasi kita. Oleh karena itu, apa yang tampak buruk dari perspektif manusia seringkali adalah sarana Allah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ada satu ilustrasi tukang bangunan. Karena bangunannya bertingkat, setiap kali dia minta campuran, dia harus kasih masuk koin dalam ember, dia turunkan embernya, dan orang itu ambil koin, lalu dia baca kertas mau kasih apa nih, mau kasih naik apa, dia kasih masuk. Tapi begitu di atas koinnya habis, orang itu tidak pernah lagi melihat ke atas. Dipanggil-panggil dia tidak melihat. Dia pura-pura dengar. Kenapa? Koin sudah habis. Maka dia pikir bagaimana supaya orang di bawah ini bisa melihat ke atas. Dia ambil batu, dia lempar ke bawah. Waktu lempar kena kepala, dia lihat ke atas. Ya, oh ternyata lewat sakit, ya, lewat batu ini yang kelihatannya tidak enak ini, ada maksud Tuhan, yaitu supaya kita bisa menengadah ke atas, supaya kita bisa melihat kepada Tuhan, supaya kita bisa mencari Tuhan. Ya, kalau begitu Tuhan kasih penderitaan itu untuk bikin kita jadi lebih baik. Maka saya pernah katakan kepada dewasa muda youth, kalau Bapak Gembala katakan di dalam khotbah minggu lalu, ya, Bapak Gembala tiap pagi berdoa, malam siang berdoa supaya jemaat Tuhan semua dijauhkan dari sakit, dari wabah, dari kerugian, kemalangan, usaha tetap lancar, pekerjaan diberkati. Nah, kalau saya punya doa beda, ya. Artinya bahwa lengkap kalau Bapak Ibu Gembala berdoa supaya umat Tuhan tetap sehat, tetap kuat, tetap usaha diberkati. Saya berdoa tiap hari minta belas kasihan Tuhan untuk jemaat, supaya jemaat Tuhan tuntun dalam kebenaran. Sebab apa artinya kita sehat, usaha sukses, tapi kita malas berdoa? Apa artinya studi sukses, keluarga bahagia, ujungnya binasa dalam api kekal? Apa gunanya? Apa gunanya kita tidak sakit, dilindungi Tuhan, dijauhkan daripada segala sakit penyakit, dijauhkan daripada segala kebangkrutan, malapetaka, tapi ujung-ujungnya neraka? Apa gunanya? Ya, itu seperti Tuhan bilang kepada pohon yang tidak berbuah, 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ini, tapi dia tidak ada buah. Buat apa? Dia hidup di tanah. Dalam bahasa aslinya bumi, di bumi ini dengan percuma. Orang yang tidak punya buah, orang yang tidak berguna untuk kerajaan surga, di mata Tuhan itu orang yang hidup di bumi dengan percuma, sehingga ada guna. Tuhan suruh tebang, buang ke dalam api, kelihatan sehat, kelihatan tidak sakit-sakit, usaha diberkati, lancar-lancar, pendidikan sukses, keluarga bahagia. Tapi apa gunanya kalau tidak berguna untuk kerajaan surga? Tidak ada guna di hadapan Tuhan. Ya, untuk apa Tuhan sertai kita? Untuk apa Tuhan kasih kuasa kepada kita? Kalau kuasa itu kita pakai tidur. Untuk apa? Untuk apa Tuhan? Setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kuasa kita pakai untuk duduk nonton, untuk duduk cerita sampai malam, untuk duduk sing berfungsi bagi kerajaan surga. Untuk apa Tuhan kasih kita kuasa? Untuk apa Tuhan menyertai kita? Jauhkan dari segala malapetaka, supaya tidak celaka hari ini, tapi kita tidak berfungsi bagi Tuhan di hari itu. Untuk apa? Ya, saya tuh suka campur rumput di tanah. Saya punya kintal rumah. Tapi karena saya tanam kacang panjang, buncis, labu, papinyo, timun ya. Saya tanam apa lagi, serai. Saya tanam pokoknya yang cili ya, kemangi. Saya tanam. Jadi waktu saya cabut saya mesti lihat dulu ini apa, ini tanaman apa, ini berguna gak sih? Tapi banyak rumput yang baru cabut, habis itu hujan turun, rumput tinggi lagi. Saya kalau cabut saya suka bicara. Oh, saya bikin pohon beta pun tanah saja ya. Saya bicara, saya bikin pohon tanah sih tidak ada guna. Cabut, kumpul, tinggal kering, bakar, tidak ada guna. Kalau kacang panjang, buncis, saya tidak akan cabut. Kenapa? Dia berbuah, dia punya fungsi, dia punya guna. Ya,
Ngapain kita sehat, sukses. Akhirnya api. Ya, lebih baik sakit menderita supaya bisa angkat muka lihat ke atas, supaya bisa tersungkur di hadapan Tuhan. Ya. Makanya saya sering berdoa, Tuhan lakukanlah apa yang Tuhan pandang baik dengan setiap jemaat Tuhan. Kalau itu harus bangkrut supaya bisa rendah hati, ya begitulah. Kalau itu harus sakit supaya bisa rendah hati, supaya bisa ingat firman Tuhan, supaya bisa ingat baca firman Tuhan. Kalau harus sakit dulu supaya bisa berdoa, ya biarkan sakitlah. Karena untuk apa kita sehat-sehat tapi tidak punya waktu untuk Tuhan? Untuk apa kita sehat-sehat kalau kita angkuh di hadapan Tuhan? Tidak punya perundungan, ini untuk apa? Ya, maka saya sering berdoa, Tuhan lakukan apa yang Tuhan pandang baik dengan semua umat Tuhan yang Tuhan percayakan. Mari intim dengan Tuhan. Selesai percaya waktu kita melekat dengan Tuhan, tidak usah diingatkan, yuk berbuah yuk, tidak usah, otomatis berbuah, amin. Cabang yang melekat kepada pokok, pohon yang cabang melekat pada pokok, itu tidak usah kita bilang, berbuah cepat, tidak, otomatis berbuah. Kalau kita nempel dengan Tuhan, kalau kita intim dengan Tuhan, hubungan kita, tidak usah diingatkan berbuah, pasti berbuah. Itu otomatis. Hei bapak-bapak, suami-suami, bukan tugas gembala, bukan tugas pendeta mengajari kita semua anak-anak untuk berdoa. Itu tugas kepala rumah tangga. Bukan tugas pendeta, tugas guru sekolah minggu untuk mengajarkan anak-anak kita tentang Yesus. Bukan tugas pendeta, bukan tugas guru sekolah minggu. Ya. Untuk melawan setiap roh jahat di rumah kita, untuk melawan setiap masalah-masalah yang terjadi dalam keluarga kita. Itu tugas seorang ayah, kepala keluarga, untuk mengajar anak-anak untuk melawan setiap roh jahat di rumah kita. Namun sayangnya hari-hari ini yang terjadi, yang kita dapati, banyak bapak-bapak dan istrinya lebih rohani daripada suami. Istrinya lebih suka berdoa daripada suami. Lalu kemudian kita bingung. Waktu ada masalah kita bingung, kenapa? Kita punya anak begini, kenapa? Rumah tangga begini, kenapa begini? Waktu kita mudah dikalahkan oleh setan, kita bertanya-tanya. Sebab ketika Tuhan memilih kita jadi suami, itu Tuhan pilih kita jadi imam besar dalam rumah kita. Engkau para suami, engkau para ayah, baru engkau tidak lebih rohani daripada istrimu yang berdoa. Engkau main PS, engkau lihat HP, engkau lihat laptop sepanjang hari, lihat TV, dan anak-anakmu menjadi tidak bisa diatur. Pernikahanmu tawar, tapi engkau tidak punya cukup kemauan untuk berlutut berdoa di hadirat Tuhan. Engkau tidak punya cukup kemauan untuk berpuasa bagi anak-anakmu. Engkau tidak punya cukup kemauan untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, untuk mengajarkan istri dan anak-anakmu mengenal Tuhan. Itu bukan tugas pendetamu, itu tugasmu untuk mengajarkan anak-anakmu takut akan Tuhan. Jangan sampai istrimu jadi lebih rohani daripada engkau. Engkau imam besar, Tuhan pilih engkau, tugasmu, engkau adalah imam besar di dalam keluargamu. Karena itu bapak-bapak, mari hari ini saatnya engkau menjadi pria, engkau menjadi kepala rumah tangga. Ambil kembali otoritas rohani itu dan perangi setiap roh-roh jahat yang sedang bekerja dalam keluargamu. Kembali ajarkan anak-anakmu untuk hidup takut akan Tuhan, untuk mengenal Yesus. Ya, engkau yang harus berdoa untuk anak-anakmu. Siapa lagi yang akan berdoa untuk anak-anakmu? Siapa lagi yang akan berpuasa bagi mereka? Ya, begitu pula istri berdoa, ibu-ibu. Ya, banyak-banyak doa. Ya, sebab dari kehidupan, dari kenyataan ini telah membuktikan banyak suami-suami yang tidak pintar sebenarnya. Ya. Tapi ketika istrinya suka berdoa, ya, ada ibu-ibu yang LB saja tidak lulus, tapi dia punya anak-anak mungkin ada 9, ada 10, semuanya berhasil. Kenapa?
suka berdoa. Ya, ibu-ibu, istri-istri berdoa, engkau penolong, amin. Engkau penopang. Kadang-kadang suami pulang sudah full otaknya dengan urusan pekerjaan, ajak dia doa sama-sama. Berdoa buat suamimu. Dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-7, 2 Korintus 12 ayat yang ke-7, Firman Tuhan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ini adalah penyakit yang membuat duri dalam daging di sini adalah penyakit yang membuat Paulus sangat menderita, sangat menderita. Dan karena dia sangat menderita, dia berdoa bukan hanya sekali. Alkitab bilang sampai 3 kali aku berdoa. Di ayat yang ke-8 dan 9 coba dibacakan. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Amin. Amin. Apakah Tuhan jawab Paulus? Ya. Apakah Tuhan kabulkan permohonan Paulus? Tidak. Karena Tuhan mau Paulus tetap menderita. Tapi sebenarnya tujuan Tuhan kasih Paulus menderita adalah di ayatnya yang ke-7. Ayat yang ke-7 tadi katakan, supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberikan suatu duri dalam dagingku. Ya, jadi rupanya penderitaan diberikan tujuan dari Tuhan supaya Paulus jangan sombong. Kenapa Paulus tidak sombong? Karena ayat sebelumnya dikatakan Paulus baru diangkat ke surga tingkat kedua. Dia dapat penglihatan yang luar biasa. Saudara bayangkan, orang diangkat Tuhan ke surga, itu paling bisa, ya dia paling bisa, paling punya peluang bersaksi dan jadi sombong. Jadi supaya dia tidak sombong, Tuhan kasih penderitaan. Sampai akhirnya Paulus walaupun mau sombong gara-gara pengalaman rohani diangkat oleh Tuhan ke surga, tapi karena penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya, Paulus jadi tetap rendah hati. Tuhan seringkali pakai penderitaan, problema untuk membentuk kita jadi manusia yang lebih baik. Tuhan tidak pernah merancangkan ya yang kejahatan bagi kita, yang ujungnya jelek bagi anak-anaknya. Tidak. Tuhan izinkan hal-hal yang jahat terjadi. Tuhan izinkan malapetaka, sakit, penyakit terjadi. Tuhan izinkan hal yang baik, hal yang buruk terjadi dalam hidup kita. Tujuannya adalah untuk kebaikan kita. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir. Mengapa mereka jual dia? Karena mereka iri hati. Tapi saudara lihat, Yusuf tidak melihat dari perspektif manusia. Yusuf tidak melihat dari cara pandang manusia, tapi Yusuf lihat dari perspektif Tuhan. Kejadian 45 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-8. Firman Tuhan, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Kamu memang menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. ya. Kita lihat, kok bisa dia bilang Allah menyuruh, padahal dia di Mesir itu karena dia dijual, dijahati oleh saudara-saudara kandungnya. Tapi dia pandang itu sebagai itu utusan Tuhan, itu merupakan tindakan Allah menyuruh dia. Ayatnya selanjutnya, ayat ke-7. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ya. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ya. Dari pandangan manusia, Yusuf menderita, Yusuf dijual, jadi budak, jadi tawanan dalam penjara. Tapi dari perspektif Tuhan, Mazmur 105 ayat yang ke-17. Ini perspektifnya Tuhan. Firman Tuhan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Kelihatannya dijual, kelihatannya jadi budak, kelihatannya sangat menderita, tidak enak. Tapi itu merupakan caranya Tuhan. Ya, diutusnyalah seorang mendahului mereka. Berarti itu sebenarnya Tuhan yang utus Yusuf, cuma caranya
dia dijual oleh saudara-saudaranya. Maka dijual ke Mesir itu bikin Yusuf menderita, tidak enak, tidak nyaman. Tapi karena Yusuf mengasihi Tuhan, Tuhan bekerja melalui penderitaan itu untuk mendatangkan kebaikan bagi Yusuf. Tahu dari mana Yusuf mengasihi Tuhan? Atau apa bukti Yusuf mengasihi Tuhan? Karena dia menolak untuk berdosa. Dia lari menghindari dari dosa, bukan karena takut ketahuan majikannya, bukan karena takut dipenjara, tapi karena dia katakan, dijauhkanlah hal itu daripadaku untuk melakukan hal yang berdosa ini kepada Tuhan. Yusuf hidup dengan menghormati Tuhan, sekalipun tidak ada yang lihat, hidupnya menghormati Tuhan. Kejadian 50 ayat yang ke-20 kita bilang begini, memang kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi saudara-saudara, Yusuf mengirim dia untuk jadi budak, tapi Allah mengirim dia untuk jadi juru selamat. Kalau Tuhan atur segala sesuatu, bahkan kejahatan yang orang lain rancangkan buat kita, Tuhan atur jadi kebaikan bagi saya dan saudara. Amin. Ngapain kita harus benci orang? Ngapain kita harus hati sakit kepada orang yang menyakiti kita? Kalau kita mengerti itu merupakan rencana Tuhan, maka kita tidak akan benci kepada orang, kita tidak akan sakit hati, tapi kita akan berserah kepada Tuhan karena kita tahu Tuhan pegang kendali atas seluruh kehidupan kita. Amin. Untuk firman Tuhan, saya undang pemain musik Singers WR maju ke depan. Mari berserah saja kepada Tuhan. Di balik semua kejahatan dan kebaikan yang terjadi, di balik semua sakit penyakit penderitaan yang terjadi,